Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Menampilkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi pemahaman Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dan hadis terkait. Mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan mim sukun pada Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Memahami Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mendemonstrasikan bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dengan tartil. Menunjukkan hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dengan lancar. Menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu apakah arti dari ikhlas, sabar, dan pemaaf itu. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas adalah rela atau ridho. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Yang kedua, sabar. Sabar artinya menahan atau tabah, tekun, ulet, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, pemaaf. Pemaaf adalah orang yang rela memberi maaf pada orang lain. Sebelum kita membaca ke dalil-dalil tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf, alangkah lebih baiknya kita mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5, yaitu idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa haqiqi. Idhar halqi apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Contoh, nun sukun berhadapan dengan huruf hamzah, man amana. Tanwin berhadapan dengan hamzah, rasulun aminun. Nun sukun berhadapan dengan ha, an haramika. Tanwin berhadapan dengan ha,
narun hamiyatun. Nun sukun berhadapan dengan kho. Man khosyia. Tanwin berhadapan dengan kho. Dzarratin khabirun. Nun sukun berhadapan dengan huruf ain. Min ilmin. Tanwin berhadapan dengan huruf ain. Sami'un alimun. Nun sukun berhadapan dengan huruf ghain. Min ghillin. Tanwin berhadapan dengan huruf ghain. Ajrun ghairu. Nun sukun berhadapan dengan huruf ha. Min hadin. Tanwin berhadapan dengan huruf ha. Jurufin harin. Selanjutnya, hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu bila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw dengan meleburkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf ya. May yaqulu. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Yauma idzi yasduru. Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Min ni'mati. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Hikmatin nafi'atin. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Mim masadin. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Abidum ma'abattum. Nun sukun bertemu dengan huruf waw. Min waraihim. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Khairu wa abqa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang idgham bila gunnah. Bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, tidak boleh berdengung, tetapi nun sukun atau tanwin wajib melebur ke huruf sesudahnya. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Min ladunka. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Hudal lil muttaqina. Nun sukun bertemu dengan huruf ro. Min rabbika. Tanwin bertemu dengan huruf khairur raziqina. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum bacaan iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya adalah bunyi nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Mim ba'dihim. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Sami'un basirun. Yang kelima dari hukum bacaan nun sukun atau tanwin adalah hukum bacaan ikhfa. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Bunyi nun sukun atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, serta cara membacanya ditahan sejenak. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Faman tabi'a. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Jannatin tajri. Nun sukun bertemu dengan huruf sa. Faman saqulat. Tanwin bertemu dengan huruf sa. Shihabun saqibun. Nun sukun bertemu dengan huruf jim. Anja'akum. Tanwin bertemu dengan huruf jim. Khalqin jadidin.
Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Andadan. Tanwin bertemu dengan huruf dal. Dakan, dakan. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Min zahabin. Tanwin bertemu dengan huruf dal. Naran zata lahabin. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Yang pertama, yaitu ikhfa syafawi. Apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan berdengung. Contoh, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Tarmihim bihijaratin. Selanjutnya, idgham mimi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Fi qulubihim maradun. Hukum bacaan idhar syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ta, za, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, shad, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Contoh, mim sukun bertemu dengan huruf lam. Am lam tungdirhum. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Am lam tungdirhum. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun tadi, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 146. Selanjutnya kita baca Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang membahas tentang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
Mari membaca Quran Surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146 serta hadis terkait. Kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Begitu pula, niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Selanjutnya, kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 beserta hadis terkait. Kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar itu ada beberapa macam, antara lain sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemaksiatan, atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 134 serta hadis terkait. Kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf, sebagai penerapan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Al-Imran ayat 134, terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan materi di atas maupun yang lainnya. Selanjutnya, perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara
gemar melakukan perbuatan terpuji, dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, dan lain sebagainya. Perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya A. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, seperti ketika mendengar adzan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. B. Sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika diajak membolos segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. C. Sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, seperti ketika terkena musibah sakit tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Selanjutnya, perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surah Ali Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Selanjutnya, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Setelah kita mempelajari materi tentang Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berisi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya teman-teman nanti tugasnya adalah buatlah video membaca dengan tartil Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Quran Surah Ali Imran ayat 134, serta artinya. Kemudian, video hasil rekaman teman-teman nanti, videonya bisa dikirim ke Google Classroom dan atau ke WA Group. Nah, cukup sekian materi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.